There's a fucking snake in here! Ayuda! Oh my god. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang sangat horor dan pastinya menegangkan, yang berjudul The Outlaws 2020. Mengisahkan seorang reporter cantik bernama Christina yang meliput sendirian ke tempat terlarang bernama La Boca. Di sana ia mengalami kejadian aneh sehingga Christina ketempelan setan-setan genit. Nah, apakah yang akan terjadi pada Christina? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan ritual suku desa, di mana terlihat seorang wanita sedang disembuhkan dari kesurupan iblis jahanam. Wanita itu mengatakan kepada putrinya yang sedang menyaksikan bahwa ini akan baik-baik saja. Akan tetapi, jauh dari kejadian itu, bertahun-tahun kemudian terlihat seorang reporter cantik bernama Christina tengah ditahan. Halo. Christina ditangkap akibat memasuki tempat terlarang bernama La Boca, sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat berbahaya yang banyak iblisnya. Christina berusaha menjelaskan kepada pria itu yang bernama Hafi bahwa dia hanya sekedar meliput dan meneliti tentang adat budaya serta latar belakang dari warga suku desa setempat. Namun hal itu tidak membuat Hafi membebaskannya. I should not be here. Kemudian muncul seorang cenayang suku yang bernama Luz datang menghampiri Christina. Luz menatapi wajah Christina dan mengatakan bahwa Christina dirasuki iblis. Lalu saat itu juga, dengan paksa Hafi memberi minum Christina sedrigen susu kambing. Kemudian flashback memperlihatkan saat-saat Christina sedang meneliti La Boca, yaitu sebuah gua mengerikan. Ternyata Christina bermimpi. Besoknya, wanita bernama Miranda datang menemui Christina. Look, I tried to tell them I am not whoever they think I am. Usut punya usut, Miranda adalah sepupu Christina. Berbeda dengan Christina yang tinggal di Amerika, Miranda tinggal di kampungnya sendiri bersama orang-orang sukunya. Christina berusaha meminta tolong Miranda untuk membebaskannya. Namun dia mengatakan bahwa Luz dan Hafi tidak akan membebaskan Christina dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya, yaitu iblis-iblis yang merasuki tubuh Christina yang berasal dari La Boca. Memang dasarnya Christina tinggal di kota. Dia tidak percaya dengan semacam hal mistis seperti itu. They won't let you leave with whatever it is. They are the authorities. Sebelum pergi, Miranda mengatakan kembali kepada Christina bahwa besok Luz dan Hafi akan memulai ritual. If they cure me or exorcise me. Rasa kesal, marah, campur aduk deh yang kini dirasakan Christina. Untuk menenangkan diri, Christina mencoba mengkonsumsi serbuk putih. Dan saat-saat itu Christina mengingat bahwa sebelumnya Carson, teman kerja Christina, sudah melarangnya agar dia tidak meliput tempat itu. Namun Christina ngeyel hingga akhirnya ia berakhir seperti ini. Besoknya, Luz, Hafi, dan Miranda mulai melakukan ritual. Christina diikat kaki dan tangannya. Lalu Luz komat-kamit sambil mencoret-coret wajah Christina. What are they doing right now exactly? They say again, that way it won't get stronger. Setelah selesai, Luz mengatakan bahwa Christina akan melihat sosok iblis. Dan kemudian mereka bertiga meninggalkan Christina sendirian.
Awalnya Christina meledek bahwa dia sudah melihat iblis. Horrible thing! There's a fucking snake in here! Oh my god. Satu iblis sudah berhasil dikeluarkan. Namun setelah kejadian seperti itu, Christina masih tidak percaya dengan adanya iblis. Can I bring you anything? Where were you? Selepas dari masalah iblis, Christina juga agak sedikit marah kepada Miranda yang tidak mau membantunya keluar. Usut punya usut, sebenarnya Miranda juga menyimpan kekecewaan kepada Christina karena selama 20 tahun Christina sudah meninggalkan kampung halaman. Sejak awal Christina kembali pulang, Miranda sudah memperingati Christina agar tidak ke tempat terlarang itu. Christina sendiri merasakan dirinya baik-baik saja, toh nggak ada iblis atau dedemit yang mengganggunya. Malamnya, Christina mau mencoba untuk menenangkan diri kembali. Christina mengatakan bahwa dia tadi malam hanya mual dan tidak melihat apapun. Kemudian Miranda memberikan beberapa buku agar Christina mau membacanya dan tahu apa yang sekarang ia alami. Merasa semua hal ini konyol, Christina sempat marah dan mencakar lengan Miranda. Tapi akhirnya dia meminta maaf dan segera membaca buku itu. This isn't you. Sosok tak kasat mata mulai mengganggu Christina. Entah hari keberapa Christina ditahan, tapi yang jelas Cenayang Desa, Harvey dan Miranda masih menganggap Christina tidak baik-baik saja. Kemudian hari itu Miranda memberikan Christina sebuah boneka jimat, di mana sebenarnya boneka itu milik Christina sewaktu masih kecil. Ternyata Christina adalah anak dari wanita yang kesurupan di awal film. Setelah peristiwa itu, ibu Christina meninggal. Dan setelah beranjak dewasa, ia pergi meninggalkan desa. Selanjutnya, ritual pengusiran iblis kembali dilakukan. Namun kali ini, Lucy Cenayang suku desa akan melakukan sesuatu yang disebut Operasi Cenayang. Luz berhasil mengeluarkan benda aneh dari dalam perut Christina. Operasi pun dilanjutkan kembali. Meskipun gagal, setidaknya Luz mampu mengeluarkan iblis yang kedua. Entah ada berapa banyak iblis lagi yang masih menguasai tubuh Christina. Namun semakin kesini, Christina semakin diganggu oleh sosok iblis yang merasukinya. Mendengar teriakan Christina, Harvey segera menghampiri. Akan tetapi, tanpa diduga-duga, Christina malah membius Harvey. Christina pun berhasil melepaskan ikatan rantai. Lalu selanjutnya dia bergegas menuju pintu keluar. Usaha pelarian Christina sia-sia. Cenayang Luz sudah mengantisipasinya. Dia membuat perisai goib agar sosok iblis tidak bisa membawa tubuh Christina keluar rumah. Lalu saat itu juga Christina muntah dan mengeluarkan benda seperti rambut. Luz tidak memarahi Christina, malahan dia menawarkan Christina untuk minum segelas susu. Christina mulai sadar dan percaya bahwa ada sosok iblis yang merasukinya. Christina langsung meminta maaf, terutama kepada Harvey yang sengaja ia bius. Harvey dan Christina mulai mengobrol satu sama lain.
Dan mulai dari situ, Christina mau mengikuti semua instruksi yang diberikan. How come you didn't let me know? How did she know that there was something? Christina tidak diikat lagi, dan dia sekarang lebih sering mempelajari buku-buku tentang pengusiran iblis dan jenis-jenis iblis yang berbahaya. Fills you with darkness, souls returning to be consumed. Singkat cerita, Luz, Hafi, dan Miranda melakukan kembali ritual pengusiran iblis. Pada momen ini, disinilah puncak Luz akan mengerahkan seluruh kemampuannya, dengan harapan Christina bisa benar-benar terbebas dari penguasaan iblis. Di tengah ritual yang menegangkan, seketika Christina kembali ke dalam pikirannya ketika saat-saat dia berada di La Boca. Terlihat dia nekat sendirian masuk ke dalam gua La Boca. Di sana Christina bertemu bocil iblis dan sosok mengerikan. Christina tersadar dengan luka sayatan di sebelah matanya. Kemudian sosok bocah iblis itu mulai meneror bersama sosok iblis yang lainnya. Cenayang Luz berhasil meraih sebuah jantung dan akhirnya semua iblis yang berada di tubuh Christina berhasil dimusnahkan. Meskipun hal itu harus dibayar dengan kematian Cenayang Luz. Setelah kematian ibunya, Hafi memutuskan untuk pergi berkelana mencari jati dirinya yang baru. Is it really gone? Kemudian Christina dan Miranda duduk-duduk manis sambil minum susu dan mengobrol satu sama lain. Forget about all of this again. Di tengah obrolan, Carson menelpon Christina. Dia mengatakan bahwa akan segera menjemput Christina. Sementara itu, Miranda mencoba membuka perban bekas luka cakaran Christina. Christina mampu melihat bahwa sekarang Miranda dirasuki oleh iblis. Tapi masalahnya Luz sudah tewas dan Hafi pun sudah pergi. Pada akhirnya dengan sedikit ilmu yang dipelajari dari buku, Christina mencoba melakukan ritual pengusiran iblis kepada Miranda. Dengan ritual yang sama, Christina berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh Miranda. Akan tetapi, It'll find us. Christina merebut jantung iblis itu sambil mengatakan bahwa dia adalah seorang penyihir. Kemudian Miranda bergerak cepat menusuk jantung iblis. Besoknya semua kembali normal. Terlihat Christina sedang meletakkan bunga di makam Luz. Sementara itu Miranda sedang sibuk memberi makan kambing. Tidak lama kemudian, para warga beramai-ramai datang membawa seorang pria dari Amerika yang ditemukan berada di La Boca. Ternyata pria itu Carson. Terlihat Christina sekarang menjadi seorang cenayang pengganti Luz. Christina mengatakan kepada Carson bahwa dia dirasuki oleh iblis. Mendengar hal itu, tentu saja Carson tidak percaya dan menganggap Christina sakit. I brought you what you need. Okay, it's my bag. I don't think we're gonna do that. Saat itu juga Christina dan Miranda menawarkan Carson untuk meminum segelas susu. Dan film pun selesai.
Itulah alur cerita dari film The Old Ways. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.